Fitarainya bila angkal wa minal bid'ah ar-ratijati 'ala sahatil yawm ma nasma'uhu min ba'dil muta'allimin aw al muntasibin ilm min da'wal ijtihad wal istiqlal bil akhdi minal kitab was sunnati duna rujui ila aqwalil a'immatil mujtahidin. Termasuk dari bid'ah yang viral, ratijah itu artinya tersebar ya, yang disebarkan alas sahatil yaum. As-sahah di sini diartikan sebagai sebenarnya halaman, tapi maksudnya di medan sekarang atau di sahah itu ya halaman, cuma maknanya pada era sekarang atau di tempat sekarang gitu ya. Apa yang kami dengarkan dari sebagian orang-orang yang belajar, muta'allimin, orang-orang yang murid-murid atau belajar atau mahasiswa gitu ya. Awil muntasibina ilal ilm, atau orang-orang yang dinisbatkan, disandarkan kepada ilmu tapi nggak punya ilmu sebenarnya. Maka kemudian kalau dia di bawahnya biasanya ada footnote bahwa di situ dikatakan muntasibin ilal ilm ini sebenarnya ya orang yang hanya sekedarnya sekedar dinisbatkan saja sebenarnya dia. Mereka tidak tahu kalau mereka sendiri. Kemudian apa yang kita dengarkan, mereka itu mengatakan apa? Dari klaim ijtihad, kemudian al-istiqlal. Istiqlal itu artinya mandiri di dalam kembali atau mengambil dari kitab dan sunnah. Dunar ruju'i ila aqwalil a'immatil mujtahidin, tanpa harus kembali kepada pendapat-pendapat para imam yang mujtahid. Maka mereka mengajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sering kan kita dengar, ayo kita kembali ke sunnah kan gitu. Ayo kita baca hadis lagi, kita langsung istinbat gitu. Padahal mereka tidak tahu bahwa hadis itu harus ada perangkat untuk bisa memahami. Kadang-kadang ada satu hukum yang tidak ketemu di hadis biasa, ketemunya di bab lain gitu kan. Ini juga tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang benar-benar ahli dalam ijtihad. Maka dikatakan wahadhihi da'wa al-batilatu idhafatan ila annaha batilatun mardudatun fahiya makdzubatun aidan ghairu shadiqatin. Maka klaim begini, pengakuan yang batil ini, di samping juga bahwa dia itu batil dan juga dia tertolak atau dia memang tidak bisa terima, fahiya makdzubatun aidan ghairu shadiqatin, dia juga ya klaim yang bohong. Jadi pengakuan yang bebesan kosong lah ya, jadi pengakuan yang palsu dan juga tidak benar. Maka kenapa? Li'anna ha'ula'il 'adiyya la yastati'una mahma kanat alfadhuhum wa kaburat kalimatuhum allati takhruju min afwahihim an yaqumu bidzalika haqiqatan. Maka dikatakan karena mereka al-'adiyya itu jamak dari dai, orang yang mengklaim dia, orang yang mengaku itu dia bisa ijtihad kembali Quran dan hadis. La yastati'un, mereka tidak akan bisa, tidak mampu mereka. Mahma kanat alfadhuhum, bagaimanapun kata-kata mereka, juga bagaimanapun kaburat kalimatuhum, bagaimanapun besarnya kata-kata mereka yang mereka ucapkan, klaim mereka begitu luar biasa gitu ya, yang keluar dari afwahihim mereka tidak mampu apa? Taistati'una an yaqumu bidzalika haqiqatan, untuk melaksanakan hal itu secara hakiki. Artinya walaupun mereka mengatakan kembali kepada jargonnya ya sunnah, kembali kepada Quran, langsung ijtihad istinbat, pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk ijtihad, tidak bisa gitu. Karena memang perangkatnya mereka tidak siap. Lidzalika tarahum yarji'una ila kalamil a'immati minas salafis sabiqi aw minal mu'asirin fi fahmin nususi wa syariha wal istinbati minha wal amal bihi walakinnahum la ya'tarifun bidzalik. Makanya oleh karena itu kalian melihat mereka ini sebenarnya mu'allifnya ini sebenarnya halus ya, di kitab lain langsung dikatakan itu klaimnya al-mukarram al-muhtaram Syekh Albani misalnya dan lain sebagainya, disebutkan namanya. Di sini karena beliau ini orangnya itu lembut dalam mengcounter, maka tidak disebutkan siapa-siapanya gitu. Memang sudah saya sering disebutkan bahwa karena beliau ini ada di Saudi sendiri, memang sepertinya memang lingkungannya memang harus dakwahnya dengan lembut, tidak bisa dengan keras. Oleh karenanya beliau sering tidak menyebutkan merek dan bukan nama gitu ya. Kalian beliau hidupnya di situ. Nah itu
cara dakwah yang luar biasa sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu tarahum, kamu melihat mereka yarji'una ila kalamil a'immati. Pada akhirnya mereka juga akan kembali kepada kata-kata para imam, baik ya minas salafis sabiq, kata-kata imam yang salaf yang lalu. Salaf itu adalah ulama-ulama atau para ulama imam yang hidup pada era 300 ya, 300 jadi zaman Nabi lah ya. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian au minal mu'asirin, atau dari orang-orang mu'asirin. Fi fahmin nusus, di dalam memahami teks hadis Quran, dan juga usyarhiha, dan juga penjelasannya, wal istinbat minha, dan juga dalam istinbat menyimpulkan darinya, wal amali biha, dan juga dalam masalah prakteknya juga. Lakinnahum la ya'tarifuna bidzalik, tapi mereka juga tidak pernah mengakui itu. Mereka mengajar Quran Sunnah, pada akhirnya tetap mengutip. Kalau yang kelas kroco ya, ngutipnya biasanya banternya si Albani, si Shalih Fauzan, si Utsaimin gitu ya. Naik-naik misalnya, naik-naik itu paling banter ya Ibnu Taimiyah dengan muridnya misalnya Ibnu Qayyim dan lain sebagainya. Naik-naik lagi udah lewat tuh langsung ke Imam Ahmad biasanya. Imam Ahmad itu baru kemudian ke Salafus Shalih. Maka imam mereka itu sebenarnya itu bisa dihitung. Kan pada akhirnya tidak ada dari yang mengklaim itu langsung ke Quran hadis. Pasti mereka ngambil dari orang-orang yang ya mereka akui sebagai imamnya gitu ya. Pada akhirnya mana yang kembali Quran? Nggak ada. Yang kembali hadis nggak ada gitu. Pada akhirnya tetap ngutip-ngutip aja. Tapi mereka tidak mau mengakui. Akhirnya mereka itu pada akhirnya ada yang lari begini. Ya kita kata mereka ya kita ijtihad, cuma ijtihad gaya sama dengan si Albani pada akhirnya gitu. Ijtihad dari mana mau langsung ngutip kan gitu. Kalau ijtihadnya sama artinya mereka berpikir, mereka akhirnya membaca dalil, kemudian mereka punya metode, pada akhirnya kesimpulan sama misalnya. Itu baru dikatakan ijtihad saya sama dengan mereka. Tapi kalau ini enggak langsung mengutipkan. Pada akhirnya ini juga bermadhab, cuma madhabnya mereka nyomot dari setiap orang yang mereka kehendaki. Maka mereka tidak mengakui itu. Kemudian pada akhirnya mereka mengatakan madhab saya itu salafus sholeh. Akhirnya mereka disebut dengan salafiyah, tidak mengaku, dinisbatkan kepada Wahabi nggak mau, dinisbatkan kepada misalnya Taimiyah nggak mau, akhirnya salafus sholeh. Dikonter lagi oleh ulama kita, misalnya Syekh Said Tamamuti mengatakan as-salafiyatu, ada kitab beliau ya, marhalatun zamaniyatun mubarakah. Salafiyah itu, salaf itu adalah sebuah fase zaman yang penuh keberkahan, bukanlah mazhabul islami, bukan mazhab Islam. Soalnya mereka ketika mereka saya ikut salaf yang mana yang diikuti? Salafnya itu biasanya kalau ada hukum, ada yang bilang wajib, ada yang bilang haram itu kan. Masa ikut dua-duanya kan gitu. Karena di salaf sendiri banyak sekali perdebatan, banyak sekali khilaf. Oleh karenanya mereka klaim begitu, itu mereka pasti akan terbentur dengan klaim mereka sendiri. Pada akhirnya ketika mereka misalnya mengatakan ini misalnya hukum ini misalnya tidak boleh, dibenturkan dengan salaf lain yang mengatakan boleh, kebingungan mereka, kecuali menyalahkan yang tadi itu. Mereka mengambil lagi misalnya dari pendapatnya sahabat, kemudian dihadirkan lagi sahabat lain yang berbeda. Akhirnya mereka kemudian enggak, kita enggak ikut salafus sholeh, ikut Nabi kata situ. Pada itu les giliran pokoknya yang enggak sesuai dengan mereka sudah, jadi madhabnya sudah enggak ada, rapuh. Makanya mereka tidak mengakui. Kemudian dikatakan wa nahnu la nu'aridu fi fathi babil ijtihad liman kana ahlan lahu, dan kita tidak pernah kita menolak ya di dalam membuka pintu ijtihad. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang ahlan. Memang dia capital, mereka punya kapasitas, punya kemampuan ya. Memang ahlinya. Tidak pernah kita mengatakan pintu ijtihad tertutup. Memang ulama kita mengatakan pintu ijtihad tertutup ada. Tapi bukan karena kita ingin menutup pintunya, bukan. Tapi Ibnu Shalah yang dikatakan pertama kali mengatakan itu, beliau mengatakan bukan ijtihad tertutup, bukan. Ijtihad itu bukan tertutup, tapi peluangnya sudah habis katanya gitu. Nih misalnya
ijtihad mutlak ya. Dari semua kemungkinan metode ijtihad itu sudah habis semuanya, sudah dipakai oleh imam yang 4 ini gitu. Mau buat metode apa lagi kan gitu. Karena sudah lengkap. Nasikh mansukh sudah ada dalam masalah istilah tafsir itu metodenya sudah lengkap. Dalam masalah hadis lengkap. Hadisnya sudah dibahas total, sudah matang gitu semuanya. Kata Ibnu Salah, ini semuanya sudah matang nih gitu. Mau ijtihad apa lagi kan gitu. Kecuali mau ijtihad dengan cara lain yang tidak sesuai dengan salafus saleh. Maka beliau mengatakan ijtihad tertutup, bukan ijtihadnya tutup. Peluang untuk ijtihad sudah habis. Tapi ijtihad ada yang baru, apa itu? Ijtihad tanzil, yaitu menurunkan hukum yang sudah ada dari ulama itu, kemudian dikontekstualisasikan kepada permasalahan baru. Dan sampai sekarang ada. Sampai sekarang ya kita sering bahas hadis. Kalau yang Muhammadiyah sering tarjih gitu ya, dan lain sebagainya, itu untuk menurunkan hukum tadi menuju hukum yang baru. Maka babul ijtihad maftuh, terbuka. Masalah tidak ada yang bisa ijtihad itu masalah yang lain kan. Bal innal muqarrara indana anna al-ijtihada huwa a'zamu wa awwalul usuli war raqa'iz allati tatamayyazu biha syari'atul islamiyyah. Bahkan sesungguhnya yang muqarrar yang sudah disepakati, diformulasikan ya. Indana menurut kita, kami, beliau kalau indana berarti Malikiyah ya. Annal ijtihad, sungguhnya ijtihad itu huwa a'zam wa awwal, itu paling agungnya dan paling pertamanya al-usul. Artinya ini paling pondasi pertama, dan juga rokais itu dari rokiza. Rokiza artinya sandaran ya. Sandaran pertama dan pondasi pertama. Allati tatamayyazu biha syari'atul islamiyah. Yang syariat itu memang tatamayyaz, artinya berbeda. Jadi menjadi keistimewaan syariah. Jadi ijtihad itu sebenarnya pondasi pertama, sandaran yang paling agung, yang syariah itu menjadi istimewa dan berbeda ketimbang yang lain. Maka Islam itu dikatakan dia itu bisa relevan gara-gara ada ijtihadnya, bukan karena Quran dan hadisnya bisa mencakup semuanya, tapi dikasih peluangnya kita ijtihad, barulah Al-Quran dan hadis itu bisa relevan kepada seluruh zaman dan waktu. Maka dikatakan fattasyri'ul islamiyyu yaqumu 'alal ijtihadi. Maka syariat Islam itu dia dibangun atas ijtihad. Wa dzalika li'anna al-ahkam allati waradat nususuha fil kitab was sunnati ma'dudatun wa mahdudatun. Karena hukum itu yang teksnya datang dalam Quran hadis itu terbatas, itu hanya terbatas, ma'dudah bisa dihitung dan juga mahdudah ya terbatas. Maka dikatakan ini ya, walaupun ini juga khilaf sebenarnya ulama, faqad dzakara ulama radhiyallahu anhum ya, anna adad al-ayatil lati hiya usulul ahkam fil Qur'ani la tazidu an 500 ayat. Maka ulama menyebutkan jumlah ayat yang itu merupakan dasar dari hukum-hukum di Quran, atau kita sebut dengan ayatul ahkam, ayat-ayat yang murni hukum, itu tidak lebih dari 500 ayat. Dari 6.666 yang kalau yang itu yang masyhur kan ya. Yang masyhur begitu. Karena itu perhitungan ayat sebenarnya khilaf di di Fatihah sendiri itu jumlah ayatnya khilaf. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan 8, ada yang masukkan bismillahnya enggak. Jadi kalau dihitung itunya ya akan khilaf semuanya, karena ayat itu berbeda-beda begitu. Dan semua ayat yang ada itu hanya 500-an yang murni hukum. Sisanya itu kebanyakan cerita, kebanyakan kisah ulama. Oleh karenanya kalau kita ingin dapat hidayah, karena Quran juga kita hidayah ya, perbanyaklah kita cerita. Tapi ceritanya jangan novel mulu kan. Atau Korea gitu kan. Maksudnya cerita ulama maksudnya. Makanya ulama termasuk saya juga mengatakan ya, kalau mau dapat hidayah itu dengarkan cerita-cerita orang dulu, tapi yang benar ceritanya ya. Kenapa? Ya karena Quran sendiri mengajarkan, Quran itu kita hidayah. Tapi isinya cerita, 2/3 cerita. Cerita semua. Artinya diajarkan untuk menangkan hidayah paling pas dengan kisah, dengan cerita. Kalau kita punya murid langsung dikatakan jangan kamu gitu, nggak dengerin. Kalau dibilangin kita kemarin ada orang
minum teh mini kemudian livernya kena, itu anak takut itu. Jadi begitu maksudnya. Maka yang jadi murni airlah kaum 500 katanya. Walaupun dia mengatakan ya enggak lebih gitu ya. Al-Ghazali mengatakan 500 sebenarnya. Wa adatul ahadits allati hiya usul ahkam khamsu mi'ati hadis. Adapun hitungan hadis yang itu merupakan dasar-dasar hukum, hadis ahkam ya, itu juga khamsu mi'ah, 500 saja. Muntasyiratun fi alafil ahadits, yang ia tersebar dari ribuan hadis. Jadi dari semua ribuan hadis itu yang membicarakan hukum hanya 500 saja, yang murni hukum ya. Walaupun kadang-kadang ada ulama istinbat hukum dari cerita, ada kadang-kadang. Fa usulul ahkam fi hadis syariati minal Qur'an was sunnati al-funassin. Maka dasar-dasar hukum dari syariat ini itu hanya terbatas 1000 teks saja, 1000 nas. Dan itu hiya asasuha at-tasyri' al-islami ad-dakham. Ini merupakan dasar dari legalitasnya. Jadi dari undang-undang tasyri' hukum Islam yang dokham, yang benar-benar banyak gitu ya. Kita lihat kitab mazhab itu isinya kan undang-undang semuanya itu panjang luar biasa, luas, hanya sumbernya hanya 1000 aja. Dan itu valid gitu kan sumbernya, tapi bisa dikembangkan menjadi undang-undang yang luar biasa. Alladzi baqiya ila yaumina hadza yu'ti manafi'ahu li abna'i hadhihi millah, yang kemudian bisa tetap langgeng sampai hari kita sekarang, yang tetap memberikan manfaatnya kepada kita li abna'i hadhihi ummah, bagi generasi hadhihi millah, generasi agama itu. Kita ambil satu paragraf lagi ya. Walaqad 'allama al-Qur'anu al-muslimin an yajtahidu. Maka Islam Al-Quran itu mengajarkan orang-orang muslim untuk berijtihad, wa an yastanbitu, dan juga untuk istinbat. Istinbat itu artinya menelurkan hukum atau menyimpulkan suatu hukum misalnya. Wa an yastarsyidu, kemudian untuk mencari hidayah ya, petunjuk. Dengan apa? Bi ulama'ihim wa mufakkirihim, dengan ulama, dengan jalan ulama mereka, dan juga jalan mufakkir, dengan cara kita mengikuti orang-orang yang mufakir, orang-orang yang pemikirnya lah ya, ulamanya. Darinya apa? Yaqulullahu subhanahu fi muhkami ayati. Allah berfirman dalam muhkami ayati, dalam Al-Qur'an ya. Ada ayat Allah berfirman, wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adzaa'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Ini ayat secara makna begini: jika datang kepada mereka amrun, satu perkara, dari ya al-amn, misalnya dari isu tentang masalah keamanan atau tentang al-khauf, sesuatu yang mengkhawatirkan, ketakutan gitu ya, adza'u bih, mereka itu langsung menyebarkan gitu, padahal masih isu. Kemudian walau radduhu, seandainya mereka mengembalikan kepada rasulnya, nanya dulu ke nabi, atau kepada ulil amr, kepada orang-orang yang punyai wewenang gitu ya, la'alimahu, maka akan tahu orang yang yastambitun, orang-orang yang menginginkan ingin tahu kabarnya tersebut, akan tahu bagaimana intinya atau kabarnya dari mereka, dari nabi dan ulil amr. Ayat ini setelah saya baca, memang asbabun nuzul ya, asbabun nuzulnya itu Sayyidina Umar itu memang ada dua versi lah ya, ada sebab juga. Ada yang mengatakan ini turun orang munafik ketika mereka mendengarkan pasukan Nabi yang keluar. Kalau pasukan ini kabarnya langsung kelihatan ada kabar bahwa mereka lemah atau kalah, langsung disebarkan agar orang muslim Madinah itu spirit ruhnya itu mulai getar gitu. Ternyata pasukan kalah gitu. Ada versi lain yang mengatakan Sayyidina Umar pernah ketika masuk ke Masjid Nabawi. Beliau masuk, kemudian ada orang yang sambil megang-megang batu, lempar-lemparan dikit ya. Mereka ngomong, Nabi sudah mencari istrinya kali itu, semua istri cerai kali gitu. Sayyidina Umar kan kaget gitu. Sayyidina Umar itu gak langsung menyebarkan, enggak, tapi dia langsung datang untuk klarifikasi. Pertama kepada Aisyah,
kemudian kepada anaknya Hafsah gitu ya, kemudian baru ke Nabi ditanya apakah benar bercerai atau tidak. Kepada Aisyah, Umar langsung mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada Nabi kok sampai diceraikan gitu? Nah, Aisyah langsung ngamuk juga katanya, urus saja kau sendiri, kata Aisyah gitu kan. Kemudian kepada Hafsah juga, Hafsah langsung nangis gitu. Kemudian ke Nabi kemudian klarifikasi bahwa tidak dicerai. Karena kasusnya di At-Tahrim yang pertama itu sampai ayat keempat, Nabi pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian turunkan, ya ayyuhan nabiyyu lima harrama, lima tuharrimu ma halallahu. Ada dua sebab juga itu. Pertama, ada yang mengatakan Nabi itu masuk ke rumah Hafsah membawa budak ya, Maria. Ternyata Nabi di situ dalam tanda kutip berhubungan, ketahuan sama Hafsah gitu kan. Marah Hafsah itu, ya Nabi, di rumah saya dan di kasur saya, enggak ada tempat lain apa kan gitu kan. Ya kan Nabi ternyata juga dimarah-marahin sama istrinya. Akhirnya Nabi diam. Maksudnya gimana nih? Iya, gitu. Satu ketika Hafsah keluar, kemudian Nabi itu dapat ini kemana-mana pikirannya Amin. Dibawalah si Maria Kiptia, Ibunya Ibrahim ya. Di waktu itu Nabi kosong lah kan, terjadilah yang dihalalkan oleh Allah. Akhirnya Hafsah marah, kemudian Hafsah itu yang ngamuk gitu kan. Afi baiti wa firashi gitu kan. Apakah di rumah saya, di kasur saya, enggak tempat lain. Akhirnya Nabi itu karena Nabi itu menjaga perasaan sudah. Hafsah sampai mulai sekarang Maria ini sudah harum bagi saya gitu. Harum udah. Udah, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya gitu. Udah. Ternyata si Hafsah ini betulan ya, cerita-cerita ke Aisyah gitu kan. Rame lagi kan si Aisyah. Akhirnya turunlah ditegur oleh Nabi. Bahkan kalau nggak mau cerai mereka akan dikasih ganti lebih baik kan. Ada cerita, bukan masalah ini katanya. Nabi pernah minum madu dari Ummu Salamah. Madu beliau luar biasa, mungkin ada ininya kan. Ketika balik ke Hafsah, ketahuan nih minum madu dari mana madu nih kan. Dipuji-puji kan Nabi. Akhirnya Hafsah marah. Kata Nabi, saking menjaga untuk istrinya, jaga perasaan. Mulai sekarang saya nggak akan makan atau minum madu lagi. Demi menjaga istrinya kan, menjaga perasaannya. Akhirnya ya sudah, Hafsah jangan bilang-bilang ya, masih cerita ke Aisyah gitu. Bahwa tahu nggak kemarin itu kan, Nabi itu minum madu dari Ummu Salamah. Padahal ketika saya itu. Jadi artinya antara si Nabi pun kemudian salah satu hikmahnya misalnya dikatakan dalam masalah begini ini istri Nabi itu bisa sampai marah ke Nabi luar biasa. Artinya ketika nanti dia menceritakan yang baik tentang Nabi, memang murni di Nabi tidak ada jeleknya di rumahnya. Karena seandainya Nabi itu buruk di rumah, istrinya tidak akan mungkin menyembunyikan, pasti akan disebarkan. Langsung nyebar. Akhirnya ketika memang istri yang banyak ini tidak pernah menceritakan yang buruk, artinya memang Nabi di rumahnya itu memang baik gitu. Karena kasus begini aja ramai gitu di keluarga Nabi. Maka ini ingin menandakan bahwa tidak mungkin 9 istrinya itu semuanya berbohong untuk menutupi Nabi yang buruk gitu. Karena pada akhirnya cerita begini ini juga Nabi juga ini ya, sampai Nabi itu sampai izah, sampai Nabi itu menjauhi istri-istrinya itu. Karena ya ruwet kan gitu nih istri begini kan. Apalagi istri kita. Maka akhirnya setelah Nabi meninggal istrinya bisa kita baik itu pasti benar luar biasa baik. Nah, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Nggak jadi. Demikian yang bisa disampaikan oleh Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu aja, jangan nambah.